Hai, ketemu lagi dengan saya Julie di Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silahkan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Chart yang saya gunakan ini adalah chart board dari Wisdom and Invest. Jadi udah ada sinyal beli dan jualnya berupa segitiga hijau dan merah. Untuk teman-teman yang tertarik belajar lebih dalam atau mendalami lagi secara lebih detail, silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya akan jelaskan chartnya secara lebih detail. Untuk teman-teman yang tertarik menggunakan tools atau chart dari Wisdom and Invest secara free, kita juga bisa loh menyediakannya. Nah, jadi syaratnya mudah. Teman-teman cukup buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Tapi tentunya chart fasilitas free yang diberikan itu agak terbatas. Dan bukan hanya chart, teman-teman juga mendapatkan free fasilitas screener. Nah, untuk secara lebih detailnya lagi, teman-teman bisa langsung hubungi aja adminnya di Telegram atau di WhatsApp. Infonya ada saya ketikkan di deskripsi di bawah ya. Jadi teman-teman yang tertarik silakan langsung hubungi adminnya. Jangan di komen di YouTube ya, karena kadang-kadang saya nggak baca atau admin dari Wisdom and Investnya juga nggak baca komen yang di sini. Jadi bisa slow respon. Untuk teman-teman yang ingin lebih fast respon, silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi di bawah. TINS ini sudah ada sinyal entry-nya sejak di bawah, yaitu di segitiga hijau ini ya. Segitiga hijau ini adalah sinyal untuk entry. Saat muncul segitiga hijaunya, dia pixelnya juga hijau-hijau dan ada momentumnya. Itu adalah sinyal yang sifatnya valid buy. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ketemu segitiga hijau tapi hanya pixelnya satu dan tidak ada momentum, itu artinya tidak valid, sifatnya hanya spekulatif buy dan potensinya dia bergerak sideways. Jadi teman-teman sebaiknya memahami trennya juga. Kalau dia trennya sideways, maka kita bisa ubah strateginya. Segitiga hijau dan segitiga merahnya bisa kita abaikan. Kita menggunakan strateginya saat sideways adalah buy on support dan sell on strength. Untuk TINS ini di sini entry dan belum ada sinyal sell. Jadi statusnya di sebelah kiri ini juga masih hold dengan profit 46,4%. Luar biasa ya. Pixelnya saat ini masih hijau-hijau, itu artinya masih oke dan momentumnya juga masih bagus. TINS ini memang tadi sempat mengenai resist. Jadi di sebelah sini sebetulnya ada resist juga, yaitu resist di 2350. Yaitu resistnya TINS di tahun 2010. Ini di tahun 2010, jadi ada harga high atau harga tertingginya yaitu di 2350 dan ini menjadi area resistnya. Jadi wajar ya, dia kepentok resistnya dan dia koreksi dulu. Masih ada potensi TINS ini masih bisa naik atau bahkan testing area resist yang di sebelah sini yaitu 2450. Tapi jangan lupa besok adalah hari Jumat, jadi masih ada potensi bisa turun juga. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini di area 1965 atau bisa menggunakan VWAP ya. VWAP itu ada di sebelah sini. Ini saya zoom. Untuk teman-teman yang sudah entry dari bawah mengikuti sinyal win dan masih hold dengan profit 40%, maka teman-teman bisa tinggal pasang trailing stop aja. Bagi yang baru mau entry, maka ini sebetulnya agak beresiko karena dia sedang berada di area resist. Tapi teman-teman yang tertarik untuk fast trading itu sebetulnya masih bisa. Jadi menggunakan VWAP di 2260. Apa sih VWAP itu? VWAP itu seperti harga rata-rata, tapi ini VWAP adalah harga rata-rata harian. Jadi besok bisa aja berubah. Itu sebabnya kita hanya menggunakan VWAP ini sebagai fast trading. Sebaiknya teman-teman entry sebisa mungkin di area VWAP-nya atau bahkan di bawah VWAP. Karena ada kecenderungan suatu saham harganya dia akan kembali ke area VWAP-nya itu. Jadi kalaupun dia turun ke bawah VWAP, ada potensi dia akan naik kembali ke area VWAP-nya
atau misalnya harga sahamnya berada jauh di atas VWAP, maka ada potensi dia akan turun kembali ke area ini. Jadi TINS ini udah pernah saya bahas ya di tanggal 16 Desember di video ini, di YouTube ini juga. Jadi teman-teman yang mau melihat kembali itu juga bisa. Di tanggal 16 Desember itu saya analisa TINS ada pattern broadening dan dia sudah breakout bahkan, jadi sangat luar biasa sekali. Untuk teman-teman yang sudah entry sejak bawah misalnya, itu tinggal pasang trailing stop. Dan congrats ya, mungkin teman-teman sudah ada yang mencapai 3 digit. Jangan lupa dipasang trailing stop aja. Selama dia belum kena trailing stopnya, maka tetap digiring terus. Untuk PTBA, sinyal entry-nya ini sejak kemarin, statusnya dia masih hold dengan profit 5,5%. Hari ini candlenya memang merah, tapi dia tetap membentuk higher high ya. Higher high itu artinya candlenya semakin tinggi. Jadi nggak peduli dia berwarna merah, seperti di sini contohnya. Candlenya ada yang hijau dan ada yang merah, itu selama dia membentuk higher high, dia naik terus candlenya itu nggak masalah. Pixelnya ini memang hanya hijau satu, artinya saat muncul segitiga hijau kemarin itu pun sifatnya adalah spekulatif buy. Momentumnya untuk PTBA ini memang belum oke-oke banget, dia masih berwarna merah. Memang merahnya sudah mulai mengecil, itu artinya memang potensi reversal. Jadi sejak di sini ya, sejak muncul pixelnya satu dan momentum merahnya mulai mengecil, itu artinya potensinya reversal. Akan lebih baik lagi kalau dia berubah menjadi pixelnya hijau-hijau dan ada momentumnya. Jadi contohnya seperti di sini ya, saat dia muncul segitiga hijau, lalu pixelnya mulai menjadi hijau-hijau dan ada momentumnya semakin menanjak. Itu artinya semakin oke. Karena harga komoditinya dari PTBA juga masih mendukung, jadi mudah-mudahan dia masih mampu melanjutkan kenaikannya. Dan testing area resist yang di sini yaitu 3190, atau bahkan mudah-mudahan dia mampu untuk breakout. Kalau dia sampai breakout, maka teman-teman tetap hold aja, tinggal pasang trailing stop. Bagi yang baru mau entry, maka teman-teman bisa pantau jika dia koreksi ke area garis win line-nya. Garis win line-nya ini dia ada di 2860, 2850 sampai 2860. Nah, kalau dia mulai koreksi ke area sana, mungkin teman-teman bisa mencoba untuk spekulatif buy. Tapi kalau sampai dia breakdown, artinya dia malah jebol dari garis win-nya itu, maka sebaiknya exit dulu ya. Karena support selanjutnya adalah support yang ini, yaitu 2620. Kalau dia malah sampai jebol dari support 2620-nya, itu artinya dia tidak oke lagi. Untuk BBCA hari ini muncul sinyal sell. Jadi di sini entry, di sini dia sell dalam kondisi profit. Di sebelah kiri ini ada statusnya ya, statusnya sell dengan profit 3,1%. Pixelnya saat ini dia merah satu, kurang oke. Yang bagus sebetulnya hijau dua-duanya. Momentumnya juga masih ada, tapi masih kurang oke karena dia semakin menurun sebetulnya. Ini momentum trennya. Supportnya kita bisa menggunakan support area sini. Jadi ini adalah batas amannya. Ini ada angkanya, angka di sini ya. Angka ini 34425 itu adalah angka di area sini. Sebaiknya dia bertahan di situ. Kalau dia tidak mampu bertahan, maka jadi kurang oke. Untuk teman-teman yang ingin entry BBCA, maka bisa menunggu di area sana di 34425 ini. Jadi resikonya cukup kecil ya. Kalau misalnya dia bisa mantul, maka teman-teman entry, potensinya dia bisa kembali lagi testing area resist yang di 36900. Tapi kalau dia breakdown, maka teman-teman bisa exit dulu lalu menunggu kembali sampai dia berhasil mantul, baru teman-teman spekulatif buy lagi. Untuk ACST ini sinyal entry-nya udah lama banget. Jadi sejak di bawah sini, saat di sana dia pixelnya hijau dua-duanya tapi belum ada momentum. Jadi saat dia begitu muncul, momentumnya mulai berwarna biru-biru dan mulai menanjak, itu sebetulnya teman-teman bisa ikutan entry.
Saat ini statusnya masih hold dengan profit 176,8%. Jadi kalaupun teman-teman baru ikutan di area sini saat dia breakout disertai dengan momentum, maka sebetulnya belum ketinggalan banget ya. Sudah 100%, tinggal pasang trailing stopnya. Kalau baru masuk sekarang maka jadinya agak kurang oke ya, karena dia masih jauh dari area supportnya. Supportnya kita bisa gunakan ini ACST bisa kita gunakan area garis win line karena dia nurut ya sama garis win line-nya. Di ini win line-nya sebelah kanan ada angkanya ACST yang berwarna biru karena garisnya juga berwarna biru. Ini di area 470. Jangan lupa dikasih toleransi beberapa persen atau beberapa tick di bawah garis win. Jadi kalau misalnya dia hanya membentuk ekor, teman-teman nggak kehilangan barang. Bagi yang baru mau entry, maka bisa menunggu di area-area garis win-nya ini. Tapi kalau dia sampai breakdown dari garis win-nya, maka sebaiknya jangan entry dulu. Hari ini dia mencoba untuk breakout, tapi dia gagal malah membentuk ekor di atas. Jadi agak kurang oke. Ada potensi dia bisa koreksi dulu ke area-area supportnya. Saat ini pixelnya masih oke sebetulnya, pixelnya dua-duanya hijau dan masih ada momentumnya juga walaupun berubah menjadi biru tua. Selama dia bertahan di atas garis win sebetulnya itu masih oke. Untuk WSBP saat ini statusnya masih hold. Ini entry-nya, sinyal entry-nya sudah sejak di sini, segitiga hijau, pixelnya juga hijau-hijau dan ada momentumnya. Saat ini hold dengan profit 40,5%. Jadi kalau yang masih hold itu tinggal pasang trailing stopnya. Bisa menggunakan garis win, angkanya ada di sebelah sini, yaitu di area 300. Jangan lupa dikasih toleransi beberapa tick atau beberapa persen di bawahnya agar saat dia membentuk ekor seperti di sini, ini teman-teman nggak kehilangan barang. Bagi yang baru mau entry, maka teman-teman bisa pantau di dekat area garis win. Kalau dia masih berhasil mantul dan bertahan di sana, teman-teman bisa spekulatif buy. Tapi kalau dia sampai breakdown, maka jangan entry. Karena ada potensi dia bisa lanjut turun ke bawah ke area sini. Di channel yang ini ya, garis hijau ini, yaitu di area 276. Kalau dia sampai breakdown dari 276, maka artinya dia sudah tidak oke lagi. Dia tidak uptrend lagi. Untuk LPKR sinyal selnya itu dari kemarin sudah muncul. Pixelnya saat ini merah dua-duanya tidak oke. Yang bagus adalah hijau dua-duanya. Kalau hanya hijau satu artinya spekulatif buy. Dan momentumnya memang juga belum oke-oke banget ya. Saat ini LPKR dia sedang bergerak sideways. Ini LPKR. Areanya ini bisa menjadi area support yaitu 202 supportnya. Resistnya kita bisa gunakan resist yang di sini, harga high terakhirnya dia yaitu 234. Selama dia bertahan di atas 202 itu artinya dia masih oke. Ada potensi dia bisa kembali testing resistnya 234. Tapi kalau dia sampai breakdown dari 202 artinya sudah tidak oke lagi. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya menunggu dia sampai mantul dulu. Kalau dia tidak mantul, dia malah closing di bawah 202, jadi hati-hati jangan salah ya. Kalau misalnya dia hanya membentuk ekor dan closingnya di atas itu masih oke. Kalau dia closingnya di bawah 202 itu artinya jadinya dia tidak oke lagi. ANTM hari ini dia candlenya agak kurang oke. Dia kejedot di resist ini 3440. Statusnya sih masih hold dengan profitnya 161,2%. Luar biasa untuk teman-teman yang waktu itu mungkin menonton live YouTube saya dengan Michael Yoh. Maka udah diinfokan ya di video itu bahwa ANTM dan TINS itu sangat bagus sekali. Bagi teman-teman yang entry dari sejak saat itu dan masih hold sampai sekarang itu congratulations. Kalau berdasarkan chart win, ini sinyal entry-nya di sini saat itu memang pixel hijaunya hanya satu. Kalau entry-nya menunggu di sini saat hijau 2 dan ada momentumnya itu juga masih belum telat-telat banget ya. Artinya
entry-nya sekitar area sini nih. Saat dia breakout, pixelnya hijau 2 dan ada momentumnya. Itu entry-nya masih ada potensi profit ratusan persen. Teman-teman yang sudah profit dan sudah hold dari bawah, maka itu tinggal pasang trailing stop. Trailing stopnya bisa kita gunakan garis win. Ini garis winnya. Angkanya ada di sebelah sini yang berwarna biru karena garisnya berwarna biru. Itu ada di area 2510. Jadi selama dia bertahan di atas itu masih oke, masih bisa hold. Kalau dia sampai breakdown ke bawah itu artinya jadinya tidak oke lagi, artinya dia tidak uptrend lagi. NPM support terdekatnya ini karena candlenya kurang oke dan besok juga adalah hari Jumat. Potensinya kalaupun dia koreksi mudah-mudahan dia hanya ke arah gap sini, jadi dia ada gap di arah sini itu di area 2770 sampai 2850. Untuk teman-teman yang baru mau entry maka bisa spekulatif buy di area sana. Sebaiknya menunggu sampai ada pantulan dulu. Kalau dia belum ada pantulan maka hati-hati karena khawatirnya nanti dia malah turun lanjut ke bawah. Support selanjutnya di sini juga bisa kita gunakan yaitu area 2650. Ini 2650 atau bahkan menggunakan garis win sini ya 2510. Saat ini pixelnya masih oke, masih bagus dan momentumnya juga masih bagus. Jadi teman-teman tinggal wait and see apakah dia akan koreksi. Kalau besok dia koreksi maka teman-teman bisa buy on weakness saat dia koreksi ke area gapnya itu. Untuk BRPT saat entry-nya dia di sini muncul segitiga hijau. Pixelnya memang saat itu hanya hijau 1, jadi sifatnya juga spekulatif buy. Momentumnya juga belum ada ya, saat itu masih merah-merah. Statusnya ini sudah minus dikit yaitu min 0,1 dan dia berada di dekat area garis win. Jadi kalau misalnya besok dia closing di bawah garis win itu sudah kena stop loss-nya. Atau kalau memang teman-teman melihat dengan jeli trennya, jadi BRPT ini sebetulnya trennya masih sideways dengan area seperti ini. Teman-teman bisa gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Supportnya yaitu 1055, resistnya kita bisa gunakan harga high kemarin terakhir yaitu 1195. Jadi ini areanya ya, range-nya di 1055 sampai 1195. Kalau dia mulai koreksi ke area 1055 atau di sini sebetulnya ada support juga yaitu 1120. Kalau dia mantul di area situ maka teman-teman bisa spekulatif buy. Pastikan saat dia mantul dan ada pixelnya mulai hijau 1 ya. Kalau ini kan dia jelek nih, merah dua-duanya. Jadi pastikan saat dia mantul dan ada hijau satunya, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Dengan potensinya dia akan testing lagi resistnya yang tadi di sebelah situ yaitu 1195 atau bahkan dia bisa testing di area sini 1295. Tapi kalau dia sampai breakdown dari 1055 itu artinya tidak oke lagi. Jadi sebaiknya teman-teman tidak simpan, sebaiknya exit dan lupakan, cari saham yang lain. Untuk BJTM, sinyal entry-nya ini sudah dari beberapa candle kemarin. Ini sinyal entry. Statusnya adalah hold dengan profit 20%. Luar biasa. Resistnya di 870. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu support 800 atau support yang di sebelah sini juga bisa ya. Yaitu supportnya 755. Selama dia bertahan di atas 755 itu sebetulnya masih oke karena dia breakout di sini. Tapi kalau dia sampai breakdown atau turun ke bawah 755 ini artinya tidak oke lagi. Hari ini dia breakout disertai dengan volume yang cukup besar, momentumnya juga oke. Pixelnya juga jadi hijau-hijau dua-duanya, itu sebetulnya oke. Tapi sebaiknya teman-teman tidak mengejar harga. Jadi jangan entry di atas. Entry-lah di area-area supportnya. Jadi kalau yang ketinggalan hari ini mungkin bisa pantau besok, apalagi besok hari Jumat ada potensi koreksi. Teman-teman bisa ikutan di area supportnya, bisa menunggu di 800 ataupun di area
sini ya, 755-nya. Untuk saham Care, saham ini walaupun dia total transaksinya cukup besar, tapi hati-hati, saham ini termasuk saham second liner dan dia high risk. Teman-teman bisa melihat ini agak aneh soalnya chartnya. Teman-teman bisa melihat bentuk candlenya dan volumenya ini agak kurang gimana gitu ya. Jadi agak kurang nyaman menurut saya untuk trading di saham ini. Bagi teman-teman yang baru belajar trading, saya tidak menyarankan trading di saham ini. Lebih baik cari saham-saham lain yang lebih bagus. Apalagi indeks kita dalam kondisi yang bullish, maka carilah saham-saham yang sedang uptrend tapi dia koreksinya koreksi sehat. Bisa entry di area-area garis win line atau di area support kuatnya. Statusnya saat ini none, artinya tidak ada posisi. Dan berdasarkan indikator win dia sudah keluar saat di sini ya, sudah lama banget, jadi nggak ada tuh yang namanya nyangkut-nyangkut seperti itu. Candlenya sih ini cukup menarik, tapi karena dia masih di bawah garis win line itu agak kurang oke. Ada potensi dia hanya kejedot lalu turun lagi ke bawah. Pixelnya juga hanya hijau satu, jadi hanya sifatnya spekulatif aja. Momentumnya juga masih merah-merah. Jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan saham ini, saran saya adalah menunggu saat dia sudah mulai naik ke atas garis win, pixelnya mulai hijau dua-duanya dan disertai dengan momentum. Jadi seperti di sini, dia sudah ada segitiga hijau dan pixelnya mulai menjadi hijau-hijau, lalu mulai ada momentumnya. Jadi kalau misalnya terlambat, bisa entry di area sekitar sini, ya, saat dia mulai ada momentum, tapi jadinya lebih valid. Ini teman-teman bisa lihat sendiri untuk chartnya Care. Saya menggunakan chart yang di sini supaya kelihatannya lebih jelas. Di sini dia pas-pas berada di area support sini. Ini support yang menurut saya cukup kuat. Kalau dia sampai breakdown dari garis itu, maka sebaiknya tidak entry. Karena ada potensi dia turun terus ke bawah. Ini lumayan jauh ya jaraknya. Dan sekali lagi saya ingatkan, saham ini adalah saham high risk. Composite kita ini sudah 3 hari, dia candlenya kecil-kecil dan bergerak terbatas. Itu sebabnya kita perlu ada yang namanya screener. Jadi walaupun indeks kita hari ini candlenya merah, dua hari ini candlenya merah, tapi dengan bantuan screener ini teman-teman bisa mencari saham-saham yang masih ada momentum dan berpotensi untuk naik. Pixelnya hari ini menjadi merah satu, artinya agak kurang oke. Momentumnya sih masih ada, tapi sekali lagi seperti yang saya ingatkan dari kemarin-kemarin, bahwa secara tren momentumnya dia agak melemah. Dan jangan lupa besok adalah hari Jumat, jadi ada potensi indeks kita masih bisa merah. Kalaupun dia koreksi, misalnya dia sampai koreksi ke area garis win sini, di area sini, maka gunakan kesempatan itu untuk buy on weakness. Karena sebetulnya composite kita itu masih oke, masih bagus. Hanya aja kita jangan sampai terjebak untuk beli di pucuk. Batas aman dari indeks kita itu pas di area sini ya. Ini IHSG. Jadi di sini ini ada channelnya, juga ada garis winnya. Garis winnya di sini. Channelnya itu ini angka channel, jadi ini angka channel bawah, ini angka channel atas. Channel yang di sini selama dia bertahan di atas itu masih oke, tapi kalau dia sampai breakdown, jadi closingnya di bawah sini, artinya teman-teman sebaiknya mempersiapkan cash lebih banyak karena jadinya kurang oke lagi. Sekian analisa dari saya, mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu, semoga profit selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.